Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat suatu kisah di Alkitab. Orang yang mungkin gak asing lagi bagi kita, karena kisah hidupnya atau doanya sudah dijadikan lagu. Ya benar, pada pagi hari ini kita akan melihat kehidupan dari Yabes Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan langsung buka saja di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kalau kita lihat di bagian awal ayat ini saudara, kalimat yang pertama mengatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Sebetulnya Bapak Ibu, kalimat awal ini itu adalah hasil dari doanya Yabes. Ketika doa Yabes sudah dijawab, ketika doanya sudah didengar oleh Tuhan, Yabes dimuliakan dari saudara-saudaranya. Berarti Bapak Ibu, sebelum doanya dijawab oleh Tuhan, dia nggak dimuliakan Bapak Ibu. Sebelum doanya dijawab oleh Tuhan, kata dimuliakan juga punya pengertian dihargai atau dihormati. Jadi sebelum doanya Yabes dijawab oleh Tuhan, Yabes nggak dihargai, Yabes nggak dihormati saudara. Jadi kita akan lihat keadaan Yabes sebelum doanya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Yabes tidak dihargai atau Yabes tidak dihormati. Jadi kita lihat Bapak Ibu, sebetulnya Yabes ini keadaannya nggak enak. Dia menjadi orang yang nggak dihargai atau orang yang tidak dihormati. Maaf Bapak Ibu ya, sampah saja kalau kita kiloin ada harganya Bapak Ibu. Kardus sekilo 1.200. Kertas-kertas dikiloin ada harganya Bapak Ibu. Tapi kita lihat Yabes ini nggak dihargai Bapak Ibu. Berarti dia nggak ada harganya di mata orang-orang pada waktu itu. Jadi kita lihat ya mungkin ada juga di antara kita yang kita ngerasa mungkin kita nggak dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Atau kita nggak dihormati, nggak dihargai di lingkungan pekerjaan kita. Yabes juga alami Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, keadaan Yabes sebelum doanya dijawab oleh Tuhan. Kalau kita lihat perikop ayat ini, di ayat yang pertama Bapak Ibu, 1 Tawarik 4 di ayat yang pertama, di situ perikopnya keturunan Yehuda dari cabang lain. Jadi kita lihat Yabes ini bukan keturunan Yehuda dari cabang yang utama. Dia dari cabang, dari cabang pinggiran Bapak Ibu, dari cabang yang lain. Kenapa? Cabang utama dari Yehuda itu yang melahirkan raja-raja Bapak Ibu. Jadi kayak Daud, Salomo, dan raja-raja Israel itu semua dari cabang utama. Kalau boleh saya artikan pakai bahasa lain, raja-raja ini dari cabang yang utama dari keturunan Yehuda. Nah si Yabes Bapak Ibu, itu dari cabang yang lain. Dia bukan dari cabang yang utama. Jadi kita lihat, Yabes ini bukan orang penting Bapak Ibu. Kenapa? Dia bukan dari keturunan Yehuda, dari cabang yang utama. Dia dari cabang yang lain. Jadi kita bisa lihat, Yabes ini bukan orang penting Bapak Ibu. Tadi yang pertama dia nggak dihormati, nggak dihargai. Kemudian yang kedua dia bukan orang penting. Jadi kita lihat sebetulnya kehidupan Yabes ini nggak enak Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia nggak dianggap penting. Mungkin ada juga di antara kita yang kita ngerasa mungkin juga, kok aku nggak dihargai. Aku seolah-olah bukan orang penting di lingkungan, di gereja, atau bahkan di keluarga kita sendiri Bapak Ibu. Kita ngerasa bukan orang yang penting, kita nggak dihargai bahkan oleh keluarga kita sendiri. Nah itu dialami sama Yabes. Dan yang membuat Yabes ini hidupnya lebih nggak enak lagi Bapak Ibu, kita kembali ke ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 saya akan bacakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Arti nama Yabes pun artinya kesakitan Bapak Ibu. Jadi orang Ibrani atau orang Yahudi itu memberi anak nama itu nggak asal-asalan Bapak Ibu. Biasanya nama itu diberikan berdasarkan peristiwa yang terjadi atau dengan suatu makna tertentu. Jadi kita lihat ketika Yabes ini dikasih nama Yabes, itu karena ibunya waktu melahirkan, itu melahirkan dengan kesakitan Bapak Ibu. Kan mungkin timbul pertanyaan, apa ketika ibunya Yabes ini melahirkan saudara-saudaranya apa nggak sakit? Sama sakitnya Bapak Ibu. Tapi ketika melahirkan Yabes, ibunya merasakan kesakitan yang lebih Bapak Ibu daripada ketika melahirkan saudara-saudaranya. Maka dari itu Yabes ini diberi nama Yabes, artinya kesakitan.
untuk mengenang peristiwa ibunya ketika melahirkan dengan kesakitan. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika orang mengingat nama Yabes, ketika orang mengingat Yabes, yang diingat adalah kesakitan Bapak Ibu. Sudah dia nggak dihormati, dia nggak dianggap penting, kemudian yang diingat dari Yabes itu kesakitan Bapak Ibu. Bahkan banyak penafsir juga Bapak Ibu, banyak penafsir yang lain juga menafsirkan bahwa Yabes ini Bapak Ibu, dari kecil pun dia sudah alami sakit Bapak Ibu. Jadi dia dari kecil, dia sudah sakit. Jadi kita lihat benar-benar kehidupan Yabes itu nggak enak Bapak Ibu, sebelum doanya dijawab sama Tuhan. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu, ayat ini atau kisah Yabes ini nggak cuma berhenti sampai di ayat yang ke-9. Kita baca di ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Saya bacakan di ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, ketika Yabes dalam kondisi yang menderita, ketika Yabes dalam keadaan yang penuh dengan kesakitan, dikatakan ayat yang ke-10 Bapak Ibu, Yabes berseru kepada Allah Israel. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia menderita, ketika dia mengalami kesakitan, dia berseru kepada Allah Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya menjadi pertanyaan buat diri kita. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam penderitaan, ketika kita dalam tekanan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita sibuk menyalahkan diri sendiri? Apalagi sibuk menyalahkan Tuhan? Apakah itu yang kita lakukan Bapak Ibu? Tapi kita lihat, kita mau belajar dari Yabes. Di tengah kesakitan, di tengah penderitaannya, dia berseru kepada Allah Bapak Ibu. Dan kita lihat secara cepat doanya Yabes. Yang pertama, Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kalimat ini Bapak Ibu terdiri dari 7 kata. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu hanya memakai 2 kata saja. Barekta barekani Bapak Ibu, cuma 2 kata. Dan dari kata ini Bapak Ibu, kata kerja ini mengandung pengertian suatu keyakinan yang kuat Bapak Ibu. Suatu keyakinan, suatu kesungguhan, suatu kepastian. Jadi kita lihat ketika Yabes berdoa, Tuhan kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes naikkan dengan penuh keyakinan Bapak Ibu. Yabes naikkan dengan penuh kesungguhan. Jadi kita lihat di tengah penderitaan, di tengah kesakitannya, Yabes masih punya keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberkati dia. Jadi kita lihat Bapak Ibu, di tengah penderitaan, masihkah kita punya keyakinan yang kuat Bapak Ibu bahwa Tuhan akan menolong kita? Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nah, banyak penafsir juga yang mengatakan bahwa pekerjaan Yabes ini peternak Bapak Ibu. Jadi ketika Yabes berdoa, Tuhan kiranya engkau memperluas wilayahku, engkau memperluas daerahku. Karena Yabes yakin Bapak Ibu, ketika Tuhan memberkati dia, pekerjaannya pun, ternaknya pun diberkati oleh Tuhan. Makanya Yabes butuh tempat yang lebih luas Bapak Ibu untuk menampung ternak-ternaknya. Bayangkan Bapak Ibu, doanya belum dijawab pada waktu itu. Tapi Yabes sudah punya keyakinan bahwa ternaknya akan diberkati dan dia butuh tempat yang luas Bapak Ibu untuk menampung ternak-ternaknya. Masihkah kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah penderitaan? Kemudian sebagai hal-hal yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Doa selanjutnya, Yabes minta disertai oleh Tuhan. Dan bagian terakhir dikatakan, supaya kesakitan dan malapetaka tidak menimpa aku. Jadi kita lihat Bapak Ibu, di tengah penderitaannya, Yabes minta disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Yabes tahu Bapak Ibu, dengan kekuatannya sendiri, dengan dirinya yang nggak dihargai, dengan dirinya yang sakit Bapak Ibu, dia nggak akan bisa melakukan banyak hal. Maka dari itu dia berdoa supaya disertai oleh Tuhan. Dan kita lihat di bagian terakhir ayat ini dikatakan, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi kita lihat di tengah penderitaannya, Yabes berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Maka nggak heran di ayat 9 bagian pertama tadi, Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yabes doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini menjadi perenungan buat kita. Di tengah penderitaan, di tengah masalah, masihkah kita mau berseru kepada Tuhan? Dan percaya Bapak Ibu, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami masih boleh bersekutu, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan,
kehidupan kami sedang dipimpin di dalam rencana Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada, sehingga di masa-masa sulit ini Tuhan, pemimpin kami Tuhan bisa Tuhan mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang baik dan berdampak yang baik Tuhan untuk negara kami. Dan kami tak lupa, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha apapun yang dijalankan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di tengah pandemi ini Tuhan. Biarkan Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami, sehingga kami Tuhan di masa kesesakan, di masa penderitaan sekalipun, kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.